Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali akan firman Tuhan ya. Temanya hari ini adalah Mission Impossible. Teng 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 gitu ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus terus melindungi, menjagai, bahkan memberkati kami pada saat tidur. Pagi ini Tuhan Yesus kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari hadir di sini, memberkati kami, berikan pengertian kepada kami, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar apa tadi? Mission Impossible ya. Tapi ini bukan dari film ya, bukan dari film ini. Diambil dari kitab Keluaran pasal 5 ya, ayat 1 sampai 23 ya. Di sana judul perikopnya adalah Musa menghadap Fir'aun, bangsa Israel makin ditindas. Wah, ini Mission Impossible-nya Musa ya gitu kan, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir ya. Nah, tapi ya sebelum kita belajar dari Musa, Komedi mau cerita dulu nih ya. Bukan cerita film Mission Impossible ya, tapi ini cerita tentang Wilma Glodian Rudolph ya. Siapa Wilma Glodian Rudolph ini ya? Wilma ini adalah wanita Amerika pertama yang memenangkan 3 medali emas dalam olahraga lari di Olimpiade Roma tahun 1960. Wah, luar biasa ya. Wilma meraih medali emas di nomor 100, 200, dan 4 kali 100 meter ya. Berarti estafet ya, 4 kali 100. Luar biasa ya. Tapi kalian tahu nggak masa kecilnya Wilma ini ya? Wilma ini aduh kasihan ya, lagi masa kecilnya ya. Wilma ini lahir dari keluarga miskin ya di Amerika sana ya. Wilma lahirnya juga prematur ya. Prematur, lahir sebelum waktunya kalau prematur itu ya. Karena prematur ya, berat badannya juga jadi kecil ya. Cuman 2 kilo ya, rata-rata anak-anak bayi lahir 3-4 kilo ya. Ini 2 kilo karena prematur. Kasihan ya, udah lahirnya prematur di keluarga yang miskin. Terus masa kecilnya kan karena perekonomiannya susah, jadi kebutuhan gizinya juga kurang ya gitu kan. Wilma ini anak ke-20 ya dari 22 bersaudara. Banyak sekali ya anak-anaknya ya, saudara-saudaranya. Nah, karena udah keluarga miskin, banyak anak gitu ya. Jadi kebutuhan gizinya Wilma itu kurang ya. Jadi Wilma kecil ini sakit-sakitan ya. Itu mulai dari sakit campak, demam berdarah, cacar air ya, pneumonia ya, sampai akhirnya polio. Kena sakit polio ya.
kakinya kecil sebelah, dan divonis sama dokter ini bakalan lumpuh. Ya, aduh, gak mungkin ya Wilma yang sakit polio yang divonis lumpuh itu bisa jadi juara lari loh. Ya, larinya gak tanggung-tanggung, sprint ya, lari cepat 100 meter itu lari cepat ya, dan dia meraih medali emas di Olimpiade lagi ya. Gitu. Luar biasa ya perjuangan si Wilma kecil ini sampai dia menjadi atlet yang luar biasa ya. Nah, ini juga dialamin sama Musa ya, dialamin sama Musa. Musa yang baru dipilih sama Tuhan menjadi pemimpin ya. Jadi kalau seperti Wilma itu masih kecil ya, masih kecil, jadi pemimpin yang pemula, tapi dipilih sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa yang besar ya, dari perbudakan di Mesir. Ini mission impossible gitu loh ya, mana Musa harus menghadap Firaun lagi ya, harus menghadap Firaun yang raja di Mesir saat itu. Dan Musa itu petah lidah yang agak gagap cara bicaranya. Udah gak mungkin lah gitu lah ya ketemu Firaun untuk berdiplomasi, untuk menjelaskan, meminta ke Firaun membebaskan bangsa Israel. Itu sesuatu yang impossible gitu lah ya. Terlebih lagi ya, begitu Musa menghadap Firaun, Firaunnya bukannya ngasih izin ya, ngasih izin Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Enggak ya, Firaun bilang, siapa itu Allah kamu, katanya gitu ya. Saya tidak kenal gitu Allah kamu. Karena Musa menyampaikan itu, akhirnya Firaun apa? Kasih lagi kerjaan yang lebih berat kepada bangsa Israel. Waduh, Musa ya, ini gimana gitu ya. Ya, bukannya semakin diringankan bebannya ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat di Keluaran 5 ayat 22 sampai 23 nih Om Edi bacain ya. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Aduh, berat ya buat Musa ya. Mission impossible gitu loh ya, untuk membebaskan bangsa Israel ini ya. Tetapi Tuhan tetap menyertai Musa ya, seperti janjinya waktu memberi tugas ke Musa ya. Masih ingat Impact Kit yang sebelumnya, Call of Duty? Nah, Tuhan berjanji untuk menyertai Musa ya, dan membuat berhasil ya Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, seperti anak-anak tak ketahui, berikutnya akan mulai ada tulah, terus bangsa Israel akan dilepaskan dari perbudakan Mesir. Ya, karena Musa taat untuk mengikuti perintah Tuhan. Ya, Musa terus bersandar kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita ya, dengan Om Edi dan kalian ya. Saat kita diperhadapkan dengan tugas-tugas yang mustahil ya dapat kita selesaikan, kita harus berani menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan saja yang mampu mengubah kemustahilan menjadi keberhasilan. Ya, ingat ya anak-anak ya, saat kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah mission impossible menjadi mission impossible. Anak-anak, kita harus bersandar terus sama Tuhan ya, kalau mau berhasil. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih
Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan kepada Musa ini. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan segala sesuatu yang mustahil menjadi berhasil. Kami percaya akan itu Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di Impact Kids berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.